Tepat pada hari Senin, 15 Juli 2019, kami dan para rombongan bersiap untuk menaiki Gunung Merbabu. Sebenarnya sih, saya belum ada persiapan apa-apa sebelum mendaki. Bahkan saya tidak ada niatan untuk mendaki. Itu pun juga karena dibujuk oleh kawan, dengan iming-iming mubazir untuk melewatkan pendakian di musim panas ini. Apalagi cuacanya sedang cerah. Untuk menuju ke Merbabu, kami dari rumah menaiki GrabCar menuju terminal Pasar Minggu. Untuk jalurnya menuju Gunung Merbabu, kami memilih menuju jalur Swanting dan akan lintas menuju jalur Solo. Bis yang kami tumpangi adalah bis Sumber Alam yang nantinya akan turun di Magelang. Untuk tiket bis berangkat menuju ke Magelang, kami sudah memesan tiket online terlebih dahulu. Jadi kami hanya tinggal duduk dan menunggu bis datang. Kami juga bertemu dengan para pendaki dari Ciledug. Mereka juga akan pergi mendaki ke Gunung Merbabu, sama seperti kita dengan jalur yang sama. Tiba kami di Pulbis Magelang dan segera mencari transportasi untuk mencapai ke Merbabu. Kami ditawarkan angkot untuk sampai ke Ketepas. Dan nantinya setelah sudah sampai di Ketepas, kami berganti mobil bak yang akan langsung menuju ke basecamp Swanting. Ongkos angkot untuk mencapai perjalanan ke Ketepas harga 200.000. Mungkin untuk harga segitu terbilang murah. Itu pun juga dengan harga 200.000 sudah sama mobil bak yang langsung mengantarkan kita ke basecamp Swanting. Murah kan? Di tengah perjalanan menuju Ketepas, tiba-tiba angkot nggak kuat menaiki jalur yang sangat menanjak. Mungkin karena rombongan kita terlalu banyak, karena kita gabung dengan rombongan dari Ciledug. Ya udah, mau nggak mau kami turun dan jalan kaki menuju Ketepas. Jaraknya sih nggak terlalu jauh. Ya, supaya angkot bisa jalan deh ke Ketepas. Di kanan jalan terpampang jelas sekali Gunung Merapi di sana. Mungkin pendakian di musim panas ini akan lebih menyenangkan. Sampai di Pelang Ketepas, kami berganti mobil yang akan mengantarkan rombongan kita menuju basecamp Swanting. Tiba di basecamp Swanting, kami istirahat sejenak, mengemas packing ulang perlengkapan carrier yang nantinya akan dibawa mendaki. Rombongan yang dari Ciledug, mereka melanjutkan perjalanan terlebih dahulu di jam 11 siang. Dan tak lupa untuk membayar maksi per orang seharga 18.000. Setelah semuanya sudah beres, sekitar jam 1 siang, kami melanjutkan pendakian ke Gunung Merbabu. Sebelum memulai perjalanan, seperti biasa tak lupa untuk berdoa terlebih dahulu, agar selamat sampai tujuan. Merbabu! Belum saja menuju ke pos 1, tiba-tiba kok badan saya lelah sekali. Apa karena saya belum ada persiapan sebelum mendaki? Dan itu cukup memakan waktu yang lama karena banyak istirahat di sepanjang jalur pendakian.
Baru juga setengah jalan menuju ke pos 2, di tengah perjalanan kami bertemu dengan pendaki dari Ciledug yang satu bis bareng sama kita naik ke Merbabu. Pas kita tanya, "Kenapa bang berhenti di sini?" Dia menjawab kalau teman dia ada yang kecapean saat mendaki. Memang kalau jalur Sonting itu jalurnya dari pos 1 menuju ke pos 2 nanjak terus. Kata temannya, kalau kondisi temannya ini baik-baik saja dan bisa diatasi. Sore itu kami sampai di pos 2. Di pos 2 ini bisa untuk ngecamp para pendaki. Niatnya sih kami akan ngecamp di pos 3, karena jarak dari pos 3 menuju puncak jaraknya nggak terlalu jauh, hanya saja melewati bukit terlebih dahulu. Sekitar jam setengah 7 malam, kami melanjutkan untuk nge-trek malam menuju ke pos 3. Dan sebelum ke puncak, kami menuju pos air untuk mengambil mata air untuk perbekalan sampai di puncak. Pagi pun tiba. Matahari perlahan membuka sinar mentari. Badan masih terasa lelah karena kurang istirahat. Kami bersiap untuk menyantap makan dan membereskan tenda yang kami buat. Setelah semuanya sudah beres, kami melanjutkan kembali menuju puncak. Sedang menuju perjalanan, kami menemui pertigaan yang kami temui pada malam itu. Ternyata jalur dari pertigaan ke atas menuju ke pos 3 jaraknya tidak jauh, hanya berjarak 50 meter dari pertigaan tersebut. Coba saja pada pendakian semalam itu, kami mengambil jalur ke atas. Mungkin akan terasa cepat menuju ke pos 3 dan lebih nyaman camp di pos 3. Jadi kita akan istirahat sebentar di pos 3 sebelum menuju ke puncak. Benar saja, di tengah jalan saya nggak kuat melangkah menuju puncak. Di perjalanan ini memang kami banyak istirahat. Persediaan air pun hampir habis, karena mata air di Swanting hanya ada di pos air. Duh, mesti jalan pelan-pelan nih untuk sampai puncak Merbabu.
Akhirnya, berkat semangat melangkah dan support dari teman saya tiba di puncak triangulasi. Saya sangat bersyukur bisa sampai di puncak Merbabu. Dengan segala upaya untuk mencapai puncak, dengan kurangnya persediaan air, dengan semangat tinggi, saya benar-benar gak nyangka bisa sampai di puncak Merbabu. Kita ada di mana? Puncak Merbabu. Untuk puncak Merbabu terdiri dari puncak triangulasi, puncak Genteng Songo, puncak Syarif, puncak Watu Gubuk, puncak Watu Tulis, puncak Geger Sapi, dan puncak Ondorante. Selanjutnya kita akan melangkah menuju jalur Genteng Songo, karena jalur Genteng Songo satu arah dengan jalur lintas menuju jalur Selo, dan disinilah puncak Genteng Songo. Setelah menikmati keindahan di atas dari puncak Genteng Songo, selanjutnya kami turun dari puncak Genteng Songo menuju jalur Selo, dan nantinya kami akan ngecamp di Sabana 1 Selo. Tiba sore di Sabana 1, kami akan mendirikan tenda dan bermalaman di sini sampai pagi. Dan keesokan paginya, kami akan bergegas perjalanan pulang untuk sampai di base camp Selo. Pagi pun tiba, suara gemuruh datang. Awalnya saya kira hujan. Ketika buka tenda, tiba-tiba angin badai dan kabut yang cukup kencang melanda tenda para pendaki. Dingin menyelimuti hingga sekujur tubuh, seakan-akan tubuh tidak kuat menahan rasa dingin. Karena di sore hari kita sudah menuju terminal untuk pulang, maka di pagi hari kami bersiap mengemas carrier dan tenda untuk perjalanan pulang. Tubuh seakan tidak kuat lagi melangkah, persediaan air pun habis. Berjalan dengan menahan rasa haus dan menahan rasa letih. Di sepanjang jalan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di base camp, dikarenakan banyaknya istirahat di jalur ini. Di tengah perjalanan jalur Selo menuju ke base camp Selo, persediaan air kami habis. Ya, mau gak mau kami barter dengan apa yang ada di barang kami dengan sebotol air. Karena di jalur Selo ini tidak ada mata air. Sampai di base camp Selo, segera mengemas tas carrier untuk dibawakan pulang, karena bis menuju pulang akan berangkat pada sore hari. Di sepanjang base camp Selo ini terdapat banyak rumah singgah untuk para pendaki. Mendapat tawaran mobil bak yang bisa mengantarkan kita sampai di terminal bis Boyolali, supir mengatakan, kalau mau istirahat dulu, saya punya base camp, namanya base camp Mbok Yem. Awalnya saya kira Mbok Yem yang di Gunung Lau,
Ternyata jarak basecampnya tidak jauh dari Selo. Mungkin cuma namanya aja sih, makanya basecamp ini dinamai basecamp Boyem. Katanya sih basecamp ini punya adik dari si bapak ini. Maka dari itu, kami diantarkan ke basecamp ini untuk beristirahat, menyantap makan, membeli souvenir dari Merbabu, dan sorenya kami akan langsung pulang. Sampai di terminal bis Boyolali, segera membeli tiket bis untuk perjalanan pulang. Pada pendakian kali ini, yang selama ini saya alami ketika pendakian ke Merbabu, banyak yang terjadi. Mulai dari hampir menyerah ketika sedang menuju perjalanan, kurangnya persediaan air, dan lain-lain. Itulah kenapa kalau mau mendaki itu memang harus ada persiapan mental, fisik, dan persiapan peralatan. Tapi saya senang mendaki gunung, bisa melihat keindahan alam di atas gunung, bisa merasakan susah senangnya bareng sama kawan. Kadang di gunung itu, rasa ego kita yang diuji. Bukan hanya ego, tapi saling berbagi bersama yang lain. Mungkin ketika di rumah, saya terpikir, kalau di rumah kangen naik gunung lagi, dan di gunung kangen sama rumah. Perjalanan menuju Gunung Merbabu hari ini sungguh sangat menegangkan. Ada satu hal yang saya dapatkan ketika mendaki gunung, yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah dalam melangkah, pantang menyerah dalam menghadapi segala cobaan yang datang, dan pantang menyerah dalam menggapai apa yang ingin dicapai. Tunggu dulu, mencapai itu bukan tentang kita mencapai puncak gunung, lalu dikatakan berhasil. Karena tujuan mendaki itu, berangkat dengan selamat, pulang juga selamat. Segala ujian yang dihadapi, ketika kita mau dan berdiri untuk mencapai ujian tersebut, akan ada hal menuju keberhasilan ketika kita mencoba untuk melakukannya. Karena semua proses tidak akan mengkhianati hasil. Menyerah di saat kita belum mencobanya, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya nanti. Ibarat kata, kita mengurungkan diri di dalam ruang yang gelap. Kita nggak akan tahu hasilnya. Keluarlah, dan cari tahu apa yang ingin kita lakukan. Lakukan, berdoalah, bahwa apa yang kita lakukan akan indah pada waktunya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah untuk mencapai keberhasilan. Dalam hidup, tak ada kata terlambat. Dalam hidup, tak ada kata menyerah. Dan dalam hidup, tak ada kata gagal. Semua orang terlahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teruslah berjuang, dan pantang menyerah dalam menggapai impian.